Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Yang kita muliakan panitia penyelenggara Saresehan, Ketua Panitia Bapak Mansur yang populer disebut Bang Mandor, selamat dan sukses untuk kepanitiaan. Yang kita hormati, kita sayangi seluruh tim Khodimul Quran, Ketua Koordinator Ustadz Ikhwan, yang saya muliakan dan saya cintai seluruh sahabat Al-Quran yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa dibersamakan dengan Al-Quran, mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah, menjadi kebanggaan tersendiri buat saya selaku yang dituakan, yang dianggap kiainya. Saya merasa berbangga hati, bersyukur yang pertama atas kinerja daripada tim Khodimul Quran selama 5 tahun ini. Dan saya juga merasa berbangga hati, bersyukur kepada Allah atas komitmen, kesetiaan, loyalitas tanpa batas dari sahabat Al-Quran, baik yang tercantum di dalam struktur organisasi ataupun yang tidak tercantum. Mereka sudah menunjukkan loyalitas yang luar biasa, sudah berjuang bi amwalihim wa anfusihim, sudah berjuang dengan hartanya, jiwa, dirinya untuk mensukseskan setiap pertemuan Khatmul Quran selama 5 tahun ini. Yang berikutnya, sesuatu yang mengharukan ketika kita dipersatukan oleh Allah. Yang tadi katanya nggak pernah kenal Ustadz Ikhwan dengan yang lainnya, yang tadi orang Pulau tidak pernah kenal dengan orang Ratu Jaya, tidak pernah kenal dengan orang Mampang, orang Jemblongan, orang Pasir Putih, dan lainnya. Allah persatukan hati kita dalam bingkai cinta terhadap Al-Quran. Inilah kekuatan cinta.
Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kau berikan harta, seluruh harta yang ada di dunia ini, kamu tidak akan bisa meluluhkan, mendapatkan hatinya. Walakin Allah allafa bainahu, tetapi Allah lah yang meluluhkan hati kita, menyatukan, sehingga kita merasa bersaudara, dan semoga terus dipersaudarakan di dunia sampai di surga Allah. Yang kedua, rasa haru ini menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menjadi sayang kalau sampai majelis ini harus bubar, sayang kalau sampai majelis ini harus berhenti. Itu kita membangun komitmen majelis yang sudah nyata memberikan kebaikan selama 5 tahun ini tidak boleh berhenti. Setuju? Tidak boleh bubar. Setuju? Boleh jadi kita mati, boleh jadi kepengurusan berganti, tapi kebaikan majelis ini tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, salah satu agenda di dalam Sarasar ini adalah adanya laporan pertanggungjawaban yang tadi sudah kita dengarkan bersama, sekaligus melakukan sebuah demokrasi dalam kepengurusan atau organisasi. Jadi silahkan nanti dilakukan demokrasi sebaik-baiknya. Mereka yang sudah berjuang berhikmah selama 5 tahun dalam kepengurusan tidak menutup kemungkinan untuk terpilih kembali. Sehingga saya pengen dari semua yang hadir khususnya punya jiwa yang besar untuk menerima kebaikan dari Allah. Jiwa yang besar itu apa? Siap memilih dan siap dipilih. Setuju? Siap memilih dan siap dipilih. Artinya kebaikan yang Allah berikan kepada kita jangan dianggap sebagai sebuah beban. Wa ahsinu, teruslah berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang selalu berbuat baik. Adapun tadi dari beberapa tanggapan menghendaki pengukuhan, monggo silakan kalau itu dianggap sebagai bagian dari demokrasi, atau melakukan sebuah pemilihan ulang, ya dipersilahkan. Karena intinya kita harus menjadi orang yang berlapang dada, orang yang berjiwa besar, siap dipilih, siap memilih untuk melanjutkan perjuangan estafet berhikmah kepada Al-Quran. Ini pesan yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya, yang namanya manusia tidak luput dari salah, dari khilaf, dari dosa. Namun secara umum, tim Khodimul Quran yang sudah berjalan ini sangat layak untuk kita apresiasi dengan kata syukur, alhamdulillah, sekaligus kita kasih jempol. Mana jempolnya, Pak? Itu pesan saya. Yang berikutnya, kepengurusan ke depan, siapapun yang terpilih, Bapak Ibu setuju nggak pengurus lama berhak dipilih lagi? Setuju? Setuju. Jadi artinya bukan berarti sudah selesai masa khidmah terus nggak masuk struktur, enggak. Jadi saya pengennya walaupun pengurus lama tetap punya hak untuk memilih dan dipilih, dan kita semua yang hadir juga sama punya hak untuk memilih dan dipilih. Itulah orang yang berjiwa besar menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sebut ini kebaikan? Karena memang ini nggak ada gajinya, Pak. Nggak ada gajinya, nggak ada upahnya. Saya kiainya aja nggak pernah diamropin, Pak. Artinya
memang ini benar-benar kita kepengen melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan dari Allah. Kita kepengen berkhidmah, melayani Al-Quran dan kepengen dianggap sebagai sahabat Al-Quran yang nantinya kelak mendapatkan syafaatnya. Itu dasar motivasi kita kenapa majlis ini harus tetap ada. Walaupun pengurus harus berganti, walaupun orangnya harus mati, namun kebaikan ini harus terus berjalan sebagai amal jariah kita besok di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, dalam perjalanan waktu tadi saya sebutkan khilaf, salah pasti ada, ketidakpuasan pasti juga ada. Namun saya melihat dari puas dan tidak puas, lebih dominan yang puas. Alhamdulillah banyak sekali jamaah kita yang memberikan support, baik itu dalam bentuk uang, makanan, kue, hadiah yang luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, banyak yang japri WA ke saya menyampaikan testimoninya setelah mengikuti kegiatan khatmul Quran Kanjeng Rahmah ini. Banyak sekali diantaranya sakit yang harusnya menurut teori medis harus operasi Pak, karena itu penyakit miom, harus dioperasi. Barokahnya kita doa bersama, zikir bersama, minum air khatmul Quran, khataman bersama, Allah kasih sembuh. Bahkan dokternya pun heran, ibu minum apa? Kok minumnya mengecil bahkan sembuh saat ini? Ibunya jawab, saya minum air khataman Quran. Begitu Pak. Alhamdulillah. Ada lagi yang memberikan testimoni, yang mana anaknya lama gak ketemu jodohnya. Setiap hubungan gagal, dan nyambung lagi sama yang lain, gagal lagi, begitu seterusnya. Sehingga orang tuanya merasa seakan-akan putus asa, ini mana jodoh anak saya. Alhamdulillah, testimoni mengikuti khatmul Quran baru 3 kali hadir, Allah pertemukan itu anak dengan jodohnya. Alhamdulillah. Jadi Bapak jangan menganggap ini hanya sekedar baca Quran, tidak. Banyak yang keajaiban yang Allah turunkan Bapak Ibu. Banyak keajaiban yang Allah turunkan di majlis kita ini. Dan pastikan Bapak Ibu terlibat menjadi bagian dari kebaikan ini, biar kita juga mendapatkan syafaat dan keajaiban yang Allah turunkan. Banyak sekali testimoni itu. Termasuk ada yang testimoni sampaikan ke saya, anaknya udah lama lamar kerjaan gak dapet. Alhamdulillah, barokah khataman Al-Quran, Allah berikan pekerjaan yang baik, yang layak, dan menjadi rezeki yang barokah. Yang lebih luar biasa, rumah tangganya sudah di ujung tanduk Pak, sudah di ujung tanduk, cerai. Barokahnya hadir di majlis khatmul Quran, Allah perbaiki Pak, Allah perbaiki rumah tangganya, Allah perbaiki rezekinya, sehingga sekarang masih utuh dan tanpa harmonis. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan majlis ini. Bahkan urusan keuangan, tim khatmul Quran tidak pernah tekor, apalagi ngutang. Betul ya? Walaupun katanya saldo tinggal 1 juta, tenang aja kita mah, jalan aja. Alhamdulillah, solusinya Allah berikan pertolongan. Jadi panitia mah nggak pernah stres, mikirin dana, nggak pernah stres. Alhamdulillah ketemu. Allah kirim orang-orang baik. Dan itu beberapa testimoni yang menjadi motivasi bahwa sebenarnya siapapun yang hadir membersamai Al-Quran pasti akan mendapatkan kebaikan Al-Quran. Setiap hurufnya menjadi nur cahaya di dalam hati kita. Setiap hurufnya menjadi kebaikan pada diri kita. Dan setiap hurufnya
menjadi malaikat yang akan terus membersamai kita dan keluarga kita. Ini yang menjadi motivasi kita. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,